Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ali Ramadhani, NPM A1G018-120 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah sesuatu yang diberikan oleh guru pembimbing berupa bantuan sistematik kepada seorang atau sekelompok orang agar orang itu menjadi pribadi yang lebih berkembang, atau bimbingan sebelum terjadinya suatu masalah. Kemudian yaitu kedua, konseling. Konseling adalah pemberian bantuan timbal balik antara dua individu yang diberikan oleh seorang ahli atau konselor dengan individu yang mengalami masalah atau klien, atau juga biasa disebut lebih ke penanganan sebuah masalah ketika sudah terjadi suatu masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi dan paradigma bimbingan konseling. Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Selanjutnya itu visi bimbingan konseling, yaitu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan individu dan kelompok individu melalui tersedianya pelayanan bantuan, perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Kemudian yaitu misi bimbingan dan konseling. Misi bimbingan dan konseling terbagi menjadi 3, yaitu misi pendidikan, misi pengembangan, dan misi pengentasan masalah. Misi pendidikan yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Selanjutnya yaitu misi pengembangan. Misi pengembangan yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik di dalam lingkungan sekolah atau madrasah, keluarga, dan masyarakat. Yang terakhir yaitu misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari, perkembangan potensi dan kompetensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi yang ada pada BK. Terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu sebagai konselor kita harus paham dengan klien, paham dengan masalahnya, lingkungannya, dan juga dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu upaya agar tidak terjadinya suatu masalah dengan mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu di sini konselor memberikan layanan dan penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Di sini konselor bekerjasama dengan pihak lain seperti guru, kepala sekolah, dan juga orang tua siswa terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Konselor membantu si klien agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau klien kembali memperoleh hak-hak selama ini yang dirampas, dihambat, dibatasi, atau dicegal. BK juga mempunyai beberapa layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi, dan dukungan sistem. BK juga memiliki beberapa kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Kemudian BK juga mempunyai format kegiatannya yang terdiri dari individual, kelompok, klasikal, lapangan, pendekatan khusus kolaboratif, dan jarak jauh. Kemudian BK memiliki asas-asas yang ada pada bimbingan konseling yang terdiri dari asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian,
asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas kalian, asas alih tangan, dan asas Wuri Handayani. Maka dari itu BK sangat penting adanya di sekolah maupun di luar sekolah. BK di sekolah sangat memiliki peranan penting demi perkembangan optimal bagi siswa, khususnya dalam prestasi belajar. BK merupakan bagian dari personal work, yaitu pelayanan khusus terhadap para siswa di sekolah. BK di sekolah bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan, salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi pada siswa, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa. Selain itu, BK juga sebagai bimbingan belajar teman sebaya atau biasa disebut sebagai tutor sebaya. Jadi BK di sekolah ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik itu masalah akademik maupun non-akademik, baik itu masalah sosial dirinya atau di luar dari dirinya. Jadi BK sangat berperan penting di sekolah dan sangat berpengaruh bagi siswa.